Kan tadi sudah disebutkan mandi yang 17 ya. Mandi sunat ino pitu olas duena. Nah, simele teketuanang kandena ara sebutna mandi kepangan bulan, kanca mandi bersin puasa. Kira-kira ara ke anjuranna mandi kepangan bulan, kanca mandi bersin puasa ino. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah ya. Jadi tadi sudah dijawab sebenarnya sama yang si toko di sebelah ya. Jadi mandi kepangan bulan ini ara ke ya. Ara mandi gerhana bulan atau khusuf ya. Logo ino pada ya mara ongkon mandi Jumat. Artinya apa? Mandi itu dilakukan sebelum hendak melaksanakan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, atau sebelum ketika hendak melaksanakan sholat Jumat. Jadi nak mandi doang, ampun denula sholat. Nah ini dia ini ya. Jadi sekit jawabannya kerja sebut kedua nih. Jadi dalam hadis sudah jelas dikatakan di sana itu. Mandi itu disebutkan ya, mandinya disebutkan itu dikaitkan, digandeng dengan perintah melaksanakan ibadah sholatnya di sana. Sama seperti yang tadi. Man atal jumu'ata, barang siapa yang ingin menghadiri sholat Jumat, minar rijali wan nisa, baik dari laki-laki maupun perempuan, tasil, maka hendaklah mandi. Jadi sebab mandi ino karena ada sholat yang ingin dilaksanakan, bukan karena dengan hadirnya hari Jumat, tetapi ada perkara sholat di sana. Ino kencana gandeng yang iletono, ya. Jadi sholatnya itu, mandinya itu, mohon maaf, ya, itu untuk mengiringi ibadah sholat yang akan dilakukan ya. Nah, bahkan di dalam hadis yang lain lebih jelas itu man tawaddu'a yaumul jumu'ati, barang siapa yang hanya berwudu saja untuk Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dia akan mendapatkan pahalanya di sana. Wa man ightasala fal ghuslu afdal, namun barang siapa yang memilih untuk mandi, maka mandi lebih afdal. Selalu hadis yang bercerita tentang mandi Jumat ini dikaitkan langsung dengan melaksanakan sholat Jumat di sana. Sama seperti dengan mandi-mandi yang lainnya, mandi-mandi sunat yang lainnya, ya, mandi khusuf, mandi apalagi istisqa dan sebagainya, idain dan sebagainya, ya, dia dikaitkan kepada perkara ibadah yang ingin dilaksanakan seperti itu. Nah, ini si pertanyaan si kedua ini ya. Lamun sholat lamun mandi bersin puasa ino ngumbe ara karang natameno si pito olas sudah terombo jadi bolu olas ngono kan. Nah, coba kita lihat dulu rentetannya dari awal. Mandi sunat si pito olasno pertama mandi Jumat, yang kedua mandi Idul Adha atau Idul Fitri, ya kan? Yang berikutnya istisqa, yang berikutnya khusuf, gerhana bulan, khusuf gerhana matahari, wal ghuslu min ghuslil mayyit, terus mandinya orang yang memandikan jenazah mayit, wal kafir idza aslama dengan si muallaf, wal majnun dengan si jogang, wal mughma dengan si penyakit ayan atau mokpok. Terus indal ihram ketika menggunakan pakaian ihram,
wa dukhuli Makkah ketika masuk kota Makkah, walil wuqufi ketika hendak wukuf di Arafah, walil mabit di Muzdalifah ketika bermalam di Muzdalifah, waliramyil jimari thalathati dan ketika hendak melaksanakan 3 jumrah, ya, wali tawaf sebelum tawaf, wali sa'i dan untuk sa'i, dan yang terakhir wali dukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunat hukumnya mandi ketika hendak masuk ke kota Madinah. Nah, adapun menyambut datangnya bulan Ramadan, ya, kita mandi di sana, arak tradisi dengan Lombok mandi letono, maka dia tidak dimasukkan. Dan arak temale mandi sunat si pitu olas ino, ya. Jadi kebiasaan dengan sini nama puasa, misalkan nasi sakit, ya, dengan si haid letono. Sementara puasa wahtama dan mau mandi letono. Jadi mandi bersin puasa, bersin awak lah letono, ya. Puasanya aja, yes. Ramadan itu bulan yang suci, ya, bulan yang mulia. Mandi awak gitu, ya. Jadi mandilah setiap hari sudah, ya. Mandi bersin awak, ya. Dulu bersin puasa. Nah, puasa terbersin. Nah, puasa menyambut puasa terbersin, si memperbanyak istighfar, menyambung silaturahim dan sebagainya. Jadi ini mau niki yang mau bersih niki. Dosa. Boleh kamu di orang pantai, kalau kita sudah macam-macam kita sudah kan dosa. Ya, jadi denara tama di selepi tolas ini mandi bersin puasa ini. Apalagi dah mandi rabo bontong denara ini. Bontong cukup. Iya. Ini bontong, rabo ini bontong. Beno, dan sebagainya. Nah itu dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah lanjut ke pertanyaan yang kedua dan terakhir berarti ini. Karena pertanyaan yang terakhir sudah masuk tadi sekaligus jawabannya. Nah ini buke tapasai ya si pitu olas ini jadi seke mandi nah, misalkan ya beliau sedang mengambil paket umroh, paket umroh Ramadan misalkan, ya. Nah kan kena hari raya itu, ya kan? Udah kena hari raya. Nah terus kebetulan di hari raya ini jelo Jumat, terus gerhana matahari, itu kan? Kan kebetulan siapa tahu, kan? Mungkin nanti waktu pulang umrah menemukan kejadian seperti itu kan kita tidak tahu, kan? Terus seneman tayak baju hari raya, seneman tayak hari raya, gerhana ya. Mimpi junub, sehingga butuh mandi junub kan? Mandi wajib kan mandi sunat. Nah, mau kita prendos jadi sekali itu bau ke. Nah, maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, lamun bedait perkara si wajib letono kanca perkara si sunat, maka bau pulungguh da mandi seke logo niatang si wajib. Ya, embeno mandi junub, ya. Nah, pelungguh juga akan mendapatkan pahala mandi Jumat di sana. Kenapa? Karena mandinya dilaksanakan pada hari Jumat. Mau endah pahala mandi sunat hari raya karena pelungguh mandi sebelum naik ke masjid untuk melaksanakan hari raya. Lalu ini pengumpul pun terganti sholat gerhana terus sholat hari raya. Bingung imam ngetegawi umpe si julu kan. Jadi bau terprendos jadi seki. Ya. Prendos jadi seki. Sama seperti sholat sunat tahiyatul masjid sama sholat sunat qabliyah, ya, misalkan seperti itu. Nah kalau perkara-perkara sunat ketemu atau dua perkara sunat, maka mana yang didahulukan tergantung lekan posisi itu. Kalau seperti misalkan sholat tahiyatul masjid dan sholat qabliyah zuhur, maka niatkan sholat qabliyah zuhur letono. Ya, kita akan dapat tahiyatul masjid kumbena karena sholat qabliyah zuhur ini kita lakukan ketika kita baru hadir
di masjid. Sementara definisi tahiyatul masjid adalah salat yang pertama kali kita lakukan ketika tiba di masjid. Nah, karena itu jadi masalah niatnya nih king be. Sinapi Si pitu olah sih. ya. Akhirnya dulu mandi junub dengan ini. Oh, ditemani junub ini. Pula. Oh, ditemani sunat doang. Saja aku mandi selo. Masa musalah ihram. Saja aku mandi selo pun apa sebur terus wah. Air. Masa kalian tetap saya berjualan sebuah wak. Bagus saja aku mandi selo pun ayo ya. Ya aku boleh. Ya, jadi ngombe niata masih be udah niat kejar angan niatin kan. Angan teh gen gawe selopona. Ya angan wah ya. Berarti apa niat itu lihat tuh. Ya. Ganggu. Ya Allah ganku mandi ini. Naka mandi ini ku niatan ginku hari raya. Sana ke hari raya terus langsung sembahyang gerhana. Ya terus langsung mandi. Mana mandi itu paling Madinah misalkan. Ada jamaah umrah meninggalkan, beliau memandikan jenazah itu. Mati berniat. Madi begini. Niatnya doang iya. dulu beneran tahu. Nggih. Jadi niatan waslapun nggih. Niatan kecuali ketika dia bertemu dengan perkara wajib itu maka niatkan yang wajib. Lagu orang pulung gede mele mandi pitolas sekali masih bagus. Nu kan bodak sejelo itu. Gue sabun satu kan. Bawa pertama ganta mandi hari raya. Terus jerat hari raya mandi itu salat gerhana matahari. Mati terus dengan padi anta dengan Mekah tuh kan. Langsung itu mandi mandi mayit. Sunat mandi setelah sholat mandi jenazah. Apa kan tetek baju mat. Mandi malak tuh berarti 5 kali perlu udah mandi, ule langsung cabah umroh tergantang. Ayo. Kenapa? Karena mandi 5 kali sehari. Kan? Mantap. Deh, ada jelasnya mungkin masalah niatnya mandi untuk ihram, niatnya untuk tawa mungkin bukan butuh pesuruh jadi saya nggih. Karena tidak mungkin bilang untuk tawa malak untuk mandi, untuk sehari malak untuk mandi, sama mungkin dari saya iya. Ihram kaca Jumat dari seke wahino niata mandi sunat ihram. Ya, mau itu mandi sunat Jumat nah letono. Misalkan ada yang baru tiba, ada yang baru berangkat dari Madinah misalkan mau berangkat ke Mekah mengambil umrah di sana, ya maka silakan nanti di Bir Ali mandi sunat di sana, mandi sunat ihram, ya seperti itu. Mandi ihramna, nah insyaallah terus setelah ihram naik ke masjid, salat misalkan langsung di Bir Ali itu ya, salat Jumat di sana, baru berangkat ke Makkah mau itu pahalanya double ya. Karena mandi itu kita laksanakan juga pada hari Jumat, jadi seperti itu. Deh, Allahu taala a'lam. Wah, cukup. Sekarang langan be. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengenai penyakit ayan, bagaimana dengan seorang pemuda yang ditinggal nikah, dia masih sadar, hanya saja pemuda itu terlalu lama meratapi kesedihannya. Nah, termasuk dalam mandi sunat atau bagaimana? Iya. Ya. Dengan bajang si tinggalna merari si calon si ceweknya ya didustakan. Nah, didustakan, dipatahkan hatinya, diramukkan jiwanya. Terus loko dan ulah ayan entana galau no kan
Teduh merenung nganga doang ngono. Marain nunggu telu. Apakah neke lamun wah sadarino sunat kena mandi? Kan ini ulah jogang. Berarti dia tidak sunat mandi. Dia tidak ayan, tidak sunat mandi. Pas waktu ngangain atau mandi ya. Ya. Saya kurangin apa pun sedih lalu kan ngenu kuna. Biasanya kan menuju tipe dengan kan mandi nih itu no. Mandi antena bunga lupang peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah jadinya lamun sekedar galau apa itu ya pertama mungkin diterapi dulu jiwanya gitu kan. Kejiwaannya. Jadi katakanlah kepada bajang itu nanti ya penanya katakan dia wanita bukan hanya dia saja gitu ya kan. Tiadalah Allah menggugurkan satu daun dari pohonnya kecuali akan menumbuhkan beribu-ribu penggantinya. Seperti itu harus jadi cowok itu optimis ya. Begitu juga perempuan. Nah, ditinggal nikah sama cowoknya gantung diri di bawah pohon terong. Yo ngombe no kuna ini. Jadi dia terbodoh lalu jadi dengan karena jodoh, ajal, rezeki tidak akan tertukar. Ngombe ong konta midangin anak presiden. Ya, lamun tukinam ya jodoh tukinam wah muta. Ya, ngombe ong konta midangin anak presiden Turki misalkan Erdogan. Ya. Tukiam jodoh tukiam wah muta jemaah. Jadi nabu ketukar. Ya. Yang cewek-cewek juga mendambakan Raja Salman misalkan. Ya. Raja Ampat mana jemaah terus kan ngono modern. Jadi ini buat pikiran lalu sih ngono jalani saja ya. Wallahu taala alam. Cukup nih. Sudah perlu dibawa lagi. Kita akan baca dan sekawan hadir dan hal ini akan dipimpin oleh Ahmad kepada yang silakan. Enggak menunduk. Ini anak yang Bismillahi masya Allah la yasuqul khairi illa Allah masya Allah la yasrifu illa Allah masya Allah maka min ni'matin famin Allah masya Allah la hawla wala quwwata illa billah bismillah masya Allah la yasuqul khairi illa Allah masya Allah la yasrifu illa Allah masya Allah maka
billah. Bismillah masya Allah, la yasuqul khairi illa Allah. Masya Allah, la yasrifu su' illa Allah. Masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقا من بعده مرحوما مباركا حسنا معصوما ولا تدعنا ولا معنا ولا من الشر يقبل محروما. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.